Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan menjelaskan tentang bab fungsi inverse di buku halaman 7.24. Di sini saya sendiri, Nailul Laili Ramadhani, dan teman saya, Cici Nur Saada. Saya mulai dari A. Bayangan langsung dan bayangan inverse. Misalkan F memetakan A ke B sebuah fungsi dengan domain A dan jangkauan di B, di mana A daerah asal fungsi F dan B merupakan daerah hasil atau rank fungsi F. Jika E subhimpunan dari A, maka bayangan langsung dari E terhadap F adalah sebuah himpunan bagian subhimpunan FE dari B yang diberikan oleh FE suatu himpunan beranggotakan Fx di mana X itu elemen dari himpunan E. Jika H subhimpunan dari B, maka bayangan inverse dari H oleh F adalah himpunan bagian F inverse subhimpunan dari B, subhimpunan dari A yang diberikan oleh F inverse H suatu himpunan yang beranggotakan X elemen A, di mana X elemen A harus memenuhi Fx-nya elemen dari H. Misalkan F dari A ke B dan GH adalah himpunan bagian dari B, tunjukkan bahwa F inverse G irisan H sama dengan F inverse G irisan F inverse H. Jika X elemen F inverse G irisan H, maka Fx elemen G irisan H, sehingga Fx elemen G dan Fx elemen H. Ini berakibat X elemen F inverse G dan X elemen F inverse H. Dengan demikian, X elemen F inverse G irisan F inverse H, sehingga F inverse G irisan H subhimpunan F inverse G irisan F inverse H. Nah, sebaliknya jika Y elemen F inverse G irisan F inverse H, maka Y elemen F inverse G dan Y elemen F inverse H. Ini berakibat Fy elemen G dan Fy elemen H. Dengan demikian, Fy elemen G irisan H sehingga ini memberikan Y elemen F inverse G irisan H. Jadi, F inverse G irisan F inverse H subhimpunan F inverse G irisan H. Dari kedua inklusi kita simpulkan F inverse G irisan H sama dengan F inverse G irisan F inverse H. B. Fungsi inverse. Definisi 7.5. Misalkan F dari A ke B sebuah fungsi satu-satu atau injektif dengan domain A dan jangkauan JA subhimpunan B, fungsi G dari JA ke A fungsi injektif dan disebut fungsi inverse yang terkait dengan F dan dituliskan G sama dengan F inverse. Dalam notasi baku untuk fungsi F inverse terkait dengan F sebagai berikut. X sama dengan F inverse Y jika dan hanya jika Y sama dengan Fx. Teorema 7.14. Misalkan F dari A ke B dan G dari B ke C fungsi-fungsi dan misalkan H subhimpunan B, maka F kombinasi G inverse H sama dengan G inverse F inverse H. Teorema 7.15. Misalkan I subhimpunan R interval dan misalkan F dari I ke R fungsi monoton tegas dan kontinu pada I, maka fungsi inverse terhadap F monoton tegas dan kontinu pada jangkauan J sama dengan JI. Saya lanjut ke C. Akar ke N dari sebuah fungsi.
kita akan menggunakan teorema inverse continue pada teorema 7.15 pada pangkat ke n suatu fungsi. Nah, kita perlu membedakan dua kasus. Nah, di sini I merupakan n genap dan I2 n ganjil. Nah, n genap. Untuk memperoleh sebuah fungsi yang naik tegas, kita membatasi diri pada interval I sama dengan 0, tak hingga. Jadi, misalkan fx sama dengan x pangkat n untuk x elemen I, pada gambar 7.3 kita melihat bahwa jika 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan y, maka fx sama dengan x pangkat n kurang dari sama dengan y pangkat n sama dengan fy. Nah, karena itu f adalah naik tegas pada I. Selanjutnya, contoh dalam polinomial f adalah kontinu pada I. Akibatnya, menurut teorema mempertahankan interval, J sama dengan Fi adalah sebuah interval. Kita akan menunjukkan bahwa J sama dengan 0, tak hingga. Misalkan Y lebih dari sama dengan 0 adalah sebarang menurut sifat Archimedes terdapat K elemen N sedemikian sehingga karena 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan K, karena F0 sama dengan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan K, kurang dari sama dengan K pangkat N sama dengan FK, menurut teorema Bolzano Y elemen J, karena Y lebih dari sama dengan 0 adalah sebarang, kita simpulkan bahwa I sama dengan himpunan beranggotakan 0, tak hingga. Ini gambar 7.3 bisa dilihat. Grafik dari fx sama dengan x pangkat n, kurung buka, x lebih dari sama dengan 0, n genap. Nah, kita simpulkan dari teorema continue inverse bahwa fungsi G yang merupakan inverse dari fx sama dengan x pangkat n. Pada I sama dengan 0, tak hingga adalah naik tegas dan continue pada J sama dengan 0, tak hingga. Biasanya kita menuliskan Gx sama dengan X pangkat 1/n, 1/n, atau Gx sama dengan akar n dari X. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0, n atau n genap, dan menamakan X 1/n sama dengan akar n dari X agar akar ke n dari X lebih dari sama dengan 0, n genap. Nah, fungsi G disebut fungsi akar ke n atau n genap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Cici. Silahkan. Oke, untuk selanjutnya gambar 7.4. Untuk X lebih dari sama dengan 0, n genap, dan menamakan X pangkat 1/n sama dengan X akar pangkat n, akar ke n dari X lebih besar dari 0, n genap. Fungsi G disebut fungsi akar ke n genap. Karena G adalah inverse dari F, kita mempunyai G Fx sama dengan X. Dan F G X sama dengan X untuk semua X elemen 0, tak hingga. Kita dapat menuliskan persamaan-persamaan ini dalam bentuk berikut ini. X dalam kurung X pangkat N, pangkat 1/n sama dengan X, dan dalam kurung X pangkat N, dalam kurung X pangkat 1/n, pangkat N sama dengan X,
untuk semua X elemen 0, tak hingga. Selanjutnya gambar 7,7.5. Grafik dari f(x) sama dengan X pangkat N dalam kurung X elemen R, N ganjil. N ganjil dalam kasus ini kita misalkan f(x) sama dengan X pangkat N. Untuk semua X elemen R, menurut polinomial f kontinu pada R. Kita tinggalkan untuk menunjukkan bahwa f naik tegas pada R dan bahwa fr sama dengan R. Selanjutnya gambar 7.6. Menurut teorema inverse continue, fungsi G yang merupakan inverse dari f(x) sama dengan X pangkat N untuk X elemen R adalah naik tegas dan kontinu pada R. Biasanya menuliskan Gx sama dengan X pangkat 1/N atau Gx sama dengan X akar pangkat N untuk X elemen R, N ganjil. Dan menamakan X pangkat 1/N akar ke N dari X elemen R. Fungsi G disebut fungsi akar ke N ganjil. Di sini kita mempunyai dalam kurung X pangkat N, pangkat 1/N sama dengan X, dan X pangkat 1/N, pangkat N sama dengan X, untuk semua X elemen R dan N ganjil. Selanjutnya D pangkat rasional. Definisi 7.6. 1. Jika M, N elemen N, X lebih besar sama dengan 0, kita definisikan X pangkat M per N sama dengan dalam kurung X pangkat 1/N pangkat M. Yang kedua, jika M, N anggut elemen N, X lebih besar dari 0, kita definisikan X pangkat M per N sama dengan dalam kurung X pangkat 1/N pangkat M. Teorema 7.16. Jika M elemen Z, N elemen N, dan X lebih besar dari 0, maka X pangkat M per N sama dengan dalam kurung X pangkat M pangkat 1/N. Gambar 7.7, grafik dari X ke X pangkat R dalam kurung X lebih besar dari sama dengan 0. Contoh 7.3. Diberikan sebuah fungsi F J ke J dengan J sama dengan 0,1 dengan sifat terdapat N elemen N sedemikian sehingga Fn X sama dengan X untuk setiap X elemen J. Di sini F pangkat N dalam kurung X adalah fungsi komposit. Jadi misalnya F pangkat 2 dalam kurung X sama dengan F komplement Fx, F pangkat 3X sama dengan F komplement F pangkat 2X sama dengan F komplement
dalam kurung fx, dan seterusnya. Fungsi f dengan syarat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. F11 atau injektif. 2. F onto atau subjektif. 3. F monoton. 4. Jika F naik dan kontinu pada J, maka F fungsi identitas. 5. Jika F turun dan kontinu pada J, maka F pangkat 2 fungsi identitas. Yang keenam, N anggota N yang memenuhi syarat dalam tidak lebih dari 2. Yang ketujuh, sebarang fungsi kontinu yang memenuhi syarat bersifat F inverse sama dengan F. Yang 8, sebarang fungsi kontinu F yang memenuhi syarat grafiknya simetri terhadap garis Y sama dengan X. Yang 9, suatu fungsi F 0,1 ke 0,1 memenuhi syarat jika dan hanya jika terdapat fungsi kontinu M 0,1 ke min 1,1 sedemikian sehingga mx plus m dalam kurung fx sama dengan 0 untuk semua x elemen 0,1. Oke, contoh 1. Jika F dari A ke B dan GH subhimpunan B, tunjukkan bahwa F inverse G gabungan H sama dengan F inverse G gabungan F inverse H. Penyelesaian. Misalkan sebarang X elemen F inverse G gabungan H, jadi Fx elemen G gabungan H, sehingga Fx elemen G atau Fx elemen H, akibatnya X elemen F inverse G atau X elemen F inverse H. Jadi, X elemen F inverse G gabungan F inverse H, akibatnya F inverse G gabungan H, F inverse G gabungan H, subhimpunan F inverse G gabungan F inverse H. Sebaliknya, jika diambil sebarang Y elemen F inverse G gabungan F inverse H, maka Y elemen F inverse G atau Y elemen F inverse H, hal ini berarti Fy elemen G atau Fy elemen H, atau Fy elemen G gabungan H. Akibatnya, Y elemen F inverse G gabungan H. Jadi, F inverse G gabungan F inverse H, subhimpunan F inverse G gabungan H. Dari 1 dan 2. Jadi di sini ada persamaan 1 dan 2. Diperoleh F inverse G gabungan H sama dengan F inverse G gabungan F inverse H. Selanjutnya contoh 2. Misalkan F, G naik pada interval I setiap misalkan F, G naik pada interval setiap elemen I juga merupakan elemen R dan misalkan Fx lebih besar dari Gx untuk semua X elemen I. Jika Y elemen Fi irisan Gi, maka penyelesaiannya, jika Y elemen Fi irisan Gi, maka Y elemen Fi dan Y elemen Gi. Jadi ada X elemen I, sedemikian sehingga X sama dengan F inverse Y dan X sama dengan G inverse Y. Alternatifnya, grafik F dan F inverse serta
serta G dan G inverse simetri terhadap garis Y sama dengan X. Jika I lebih besar dari G, maka G inverse kurang dari F inverse. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Silahkan, teman-teman. Oke, coba slide-nya di yang contoh soal tadi ya. Ini ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa untuk menyelesaikan ini ya, pembuktian ini menunjukkan bahwa F inverse G gabungan H sama dengan F inverse G gabungan F inverse H. Untuk membuktikan yang sama dengan seperti ini, itu berarti kalian harus mengambil satu elemen ya, misalkan X di situ. Jadi harus dibuktikan nanti dua sisi ya, jadi sisi kanan dan sisi kiri. Apakah jika kita ambil X itu elemen dari F inverse G gabungan H, itu juga X-nya juga elemen dari F inverse G gabungan F inverse H. Ya, berarti kalau terbukti maka F inverse G gabungan H itu apa? Subset ya dari F inverse G gabungan F inverse H. Itu baru satu sisi. Sedangkan yang akan ditunjukkan adalah sama dengan, sehingga kita ambil sebaliknya. Sebaliknya kalau kita ambil satu elemen di sebelah kanan ya, misalkan Y elemen dari F inverse G gabungan F inverse H, maka kita harus bisa membuktikan bahwa Y-nya itu juga elemen dari F inverse G gabungan H. Kalau terbukti, maka dari pembuktian 1 dan pembuktian 2 itu terbukti bahwa berlaku sebaliknya ya, dua-duanya, sehingga F inverse G gabungan H itu sama dengan F inverse G gabungan F inverse H. Ya, ini trik untuk menyelesaikan pembuktian ya, jadi kalian harus tahu. Baik, yang lain silakan yang akan bertanya. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan ditutup, Mbak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup presentasi saya pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah penjelasan. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.